语言爬满了甲骨。 Seolah-olah aliran bintang memudar masuk dan keluar dari keberadaan, seolah-olah embun pagi melonjak dengan cahaya warna-warni. Itu terus berkedip di dunia ini. Semua jenis cahaya terbang dengan kacau, mengeluarkan perintah yang kompleks dan mendalam, tetapi segera setelah itu, mereka padam lagi. Fluktuasi yang mengerikan dan aura yang tak tertandingi terjalin bersama. Langit seperti lukisan compang camping. Itu berputar dengan kabut cahaya yang aneh dan mengeluarkan suara hualala. Adegan ini sangat tidak normal, dengan hukum alam yang sulit untuk dilihat dan misteri rumit yang sulit dipahami. Cahaya kacau beredar, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Langit dan bumi mengalami perubahan besar. Seorang individu kuat yang tak tertandingi akan muncul dan turun ke dunia ini. Pagoda kecil setinggi 1 inci itu bergoyang dengan lembut. Cahaya warna-warni putih murni tersebar, mengelilingi si Hao di dalam untuk melindunginya. Tidak jauh, sebuah istana kuno perunggu bergetar. Itu datang persis dari yang ada di Gunung Lima Fase. Itu tidak runtuh, dan saat ini sedang beristirahat di dalam wilayah pegunungan. Karat hijau menutupi permukaannya, tapi sekarang, perlahan-lahan hilang. Seluruh istana benar-benar mulai bersinar, menjadi tembus pandang seperti batu giok hijau. Itu hampir tidak tampak seperti tembaga lagi dan malah seperti batu giok yang berharga. Tembaga yang berkilau dan cerah ini bisa dianggap sebagai pemandangan yang langka. Kuali perunggu yang terletak di lokasi abadi. Pagoda kecil itu berkata, ini memperlakukan situasi ini dengan serius. Jika orang itu turun, maka akan ada masalah besar. Bahkan mungkin terjebak dalam kekacauan dan dipaksa untuk bertarung. Di kejauhan, keberadaan itu menjadi gila. Tubuhnya kecil dan keriput, tetapi sayap emasnya tampak mendekati langit saat mencapai melampaui awan. Kabut emas yang luas dan perkasa dan cahaya warna-warni bersinar, dan mereka bergemuruh dengan suara gemuruh. Dengan kepakan sayap ini, dunia mulai meledak. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Dia sudah gila dan tidak lagi khawatir tentang konsekuensinya. Langit tampak seperti porselen yang telah mengalami serangan, retakan dengan cepat muncul, dan mereka meluas jauh melampaui wilayah ini. Sementara itu, di bawah kakinya, permukaan tanah langsung pecah, diam-diam dimusnahkan dan membentuk jurang yang sangat dalam. Dia mengguncang 5 elemen rantai surgawi, menyebabkan suara logam berdering tanpa henti. Menekan. Gunung Lima Fase berteriak keras. Jika tidak mengambil tindakan, seluruh bumi yang besar ini akan runtuh dan tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Gunung abadi pasti akan lenyap dari keberadaan. Untungnya, fondasi 5 elemennya dapat mengubah semua makhluk hidup. Itu mewakili 5 asal mula surga dan bumi, cukup kuat untuk melindungi tempat ini. Mengikuti suara ledakan, sepasang sayap emas turun. Guntur dan kilat terjalin. Energi kacau melonjak intens. Jenis kekuatan yang dihasilkan sangat kuat hingga ekstrim karena menghancurkan semua batasan. Altar itu hancur berantakan. 5 rantai divine elemen yang mengunci makhluk abadi terikat pada altar ini, membuatnya sulit bagi keberadaan itu untuk melarikan diri. Namun, sekarang altar kuno itu rusak, keberadaan ini akan bebas. Sayap emas bergerak. Energi esensi yang dihasilkan dari aliran bintang di luar wilayah ini tanpa henti berkumpul di lokasi ini, memasuki sayap itu dan bergegas ke mulut dan hidungnya untuk dengan cepat mengisi kembali energi dasarnya. Raksasa dari alam yang lebih tinggi akan turun, membuatnya tidak punya pilihan selain bertarung dengan nyawanya di telepon. Dia tidak lagi takut menimbulkan luka berat pada dirinya sendiri saat dia menggunakan teknik rahasia untuk meledakkan altar itu dengan paksa. Rambut kuning layu di kepalanya jatuh ke kakinya, menutupi tubuhnya yang kering dan keriput. Sinar cahaya keemasan keluar dari matanya ke langit saat dia menatap ke langit. Mereka penuh dengan niat perang. Gunung Lima Fase bersinar. Dengan gemetar hebat, simbol menutupi langit, membentuk 5 bidang cahaya kabur. Ini adalah jenis kekuatan yang terbuat dari kekuatan paling dasar, dan saat ini, ia mencoba menjebak keberadaan itu. Sekarang situasi berkembang ke titik ini, menyegelnya menjadi sangat sulit.
Hanya setelah raksasa dari alam yang lebih tinggi itu turun dan bekerja sama dengannya, mereka dapat memiliki peluang untuk sukses. Cahaya simbol bergegas ke langit dan memercik ke langit dan bumi. Nyanyian kitab suci terdengar, dan sosok duduk yang sangat besar muncul di udara. Lingkaran perak yang berkilauan melingkari seluruh tubuhnya. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, sebuah gunung besar yang terbuat dari simbol akan dihasilkan. Mereka jatuh ke arah makhluk itu. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh dan menakutkan. Dewa surgawi abadi. Pagoda kecil itu berteriak. Lagi pula orang itu muncul. Itu duduk di udara dan terus-menerus melantunkan sutra. Kekuatan kehendak tertinggi mengelilingi tempat ini, membuat seluruh wilayah misterius bergema dan bergetar sebagai tanggapan. Ini adalah eksistensi dengan kekuatan tak terbatas. Sosoknya tidak jelas dan duduk tinggi di atas di surga ke-9. Kemegahan putih perak membentuk cakram surgawi, dan seolah-olah matahari perak besar mengelilinginya. Simbol dilepaskan dari mulutnya satu demi satu. Dia melantunkan kitab suci gunung abadi, dan tidak menahan apapun untuk menghilangkan keberadaan abadi ini. Sementara itu, Gunung 5 Fase berkoordinasi dengan serangan ini, dan pada saat ini, itu benar-benar berubah menjadi bentuk artefak magis. Itu berubah menjadi jejak yang berharga, dan ukiran di atasnya berasal dari saat langit terbuka. Itu menggantung dirinya di atas kepala Dewa Surgawi Abadi dan beresonansi dengannya, membantu dalam pengucapan kitab suci. Simbol-simbol itu membentuk gunung surgawi satu demi satu untuk menekan keberadaan yang tak tertandingi itu. Ada yang tidak beres. Individu ini baru saja membebaskan diri setelah ditekan begitu lama, dan energi dasarnya telah sangat terluka. Dia lebih baik tidak disegel lagi. Pagoda kecil itu berkata. Keluarga Si Hao juga dengan gugup menyaksikan apa yang terjadi. Orang tuanya, khususnya, sangat senang akhirnya bisa bersatu kembali, dengan air mata mengalir secara emosional di wajah mereka. Mereka sangat khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Hanya ada Qin Hao yang benar-benar diam. Pakaian peraknya bersinar, dan wajah kecilnya sangat serius. Dia dengan kuat mencengkeram tombaknya, matanya tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia mengamati semuanya. Ketika keberadaan abadi mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara pertama, itu adalah raungan yang hebat. Rambut kepalanya bersinar, dan tubuhnya seperti terbuat dari emas. Hukum alam yang tiada taraf sedang dirilis. Di atas kepalanya, gunung simbol dihancurkan satu demi satu, dihancurkan oleh niat perangnya yang tak tertandingi. Ketika sayapnya bergerak, seolah-olah dunia ini tidak dapat menampung tubuhnya. Sebuah hong terdengar. Sepasang sayap emas itu seperti pedang surgawi saat mereka mengiris tinggi secara diagonal ke langit. Di langit, sosok yang duduk di langit terus melantunkan kitab suci, tetapi juga mengulurkan tangan putih besar yang berkilau. Itu brilian seperti batu giok saat ditampar. Serangan ini cukup untuk membuat semua sosok kuat gemetar, dan itu mengalir dengan energi abadi. Ini adalah konfrontasi antara dao besar, serta pertempuran antara keyakinan dan kemauan. Daerah itu meledak, dan seolah-olah semuanya akan musnah. Jejak berharga yang dibentuk oleh Gunung 5 Fase tersebar di layar cahaya, mengunci semua gelombang kejut dari serangan ini dan melindungi Gunung Abadi. Sebagian besar kekuatan surgawi dialihkan keluar wilayah ini. Setelah serangan ini, tubuh makhluk abadi terhuyung-huyung. Tubuhnya benar-benar keemasan, tetapi masih mengering dan layu tanpa kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Itu sangat menderita. Namun, niat perangnya masih melonjak ganas. Dia tidak takut. Energi di dalam tubuhnya meletus, dan tubuhnya langsung membesar. Seolah-olah itu bisa menopang langit dan bumi saat menjulang ke langit. Semua orang bisa melihat kekuatan surgawi berputar-putar dengan panik. Petir berderak saat berkelok-kelok. Ada jenis tekanan yang sulit untuk dijelaskan di sekelilingnya yang membuat semua makhluk hidup ingin melihat ke arahnya. Segera setelah itu, simbol bergemuruh, dan sayapnya terbuka. Kabut emas tebal meluap ke langit. Di luar tubuhnya, cincin cahaya melingkar di sekelilingnya seperti aliran bintang. Dia tampak seperti keberadaan kuno yang telah ada sebelum pembukaan dunia. Ini adalah konfrontasi yang benar-benar mengejutkan.
Lengannya membentuk jejak sebelum menghancurkan keluar. Sosok yang duduk itu bergoyang. Matahari perak besar di sekelilingnya meledak, memaksanya untuk berdiri. Dia juga mulai membentuk jejak magis sebelum menamparkan ke bawah untuk menghadapi lawannya. Begitu mudah. Begitu cahaya perak terbelah, Si Hao hampir tidak bisa melihat dewa surgawi itu. Penampilan mudanya yang tidak lebih dari 18 atau 19 tahun sangat tampan dan penuh vitalitas. Ini tampak berbeda dari penampilan yang bermartabat, kuno, dan menurun yang dia harapkan. Itu benar-benar terguling dari apa yang dia harapkan. Di langit, pertempuran besar mengejutkan dunia. Ini adalah tabrakan dao yang hebat. Ayah, ibu, adik laki-laki, kita harus bergegas dan pergi. Si Hao merasa tidak nyaman dengan situasi berbahaya saat ini di Gunung Abadi. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia akan membawa orang yang dicintainya jauh dari tempat ini. Aku tidak pergi. Qin Hao menggelengkan kepalanya. Dia menatap langit dengan mata tegas dan tegas. Pagoda kecil itu sepertinya merasakan sesuatu. Ini melepaskan energi kacau untuk menyentuh aura makhluk tertinggi yang aneh yang dilepaskan dari altar. Begitu menyentuhnya, simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam. Dalam suara samar, tangisan drakonik terdengar. Orang bisa dengan samar melihat Phoenix surgawi yang mengalami kelahiran kembali. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Jenis aura dao yang tak terlukiskan berputar-putar. Apa ini? Landasan untuk menciptakan makhluk tertinggi buatan manusia. Pagoda kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Itu menatap Qin Hao muda. Begitu altar ini bergerak, dewa surgawi tua di langit segera terpengaruh. Sutra-sutra yang dilantunkan dari mulutnya mengirimkan wasiat surgawi. Itu agung dan surgawi, dan itu juga memiliki jenis kekaguman yang bermartabat. Bagaimana garis keturunan Gunung Abadi saya bisa diganggu oleh orang luar? Dewa surgawi, aku tidak akan pergi. Qin Hao berteriak keras. Si Hao mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Si Ziling dan istrinya meraih tangan putra kedua mereka. Mata mereka mengandung kecemasan, serta semacam kekhawatiran. Mereka kemudian melihat ke altar yang aneh. Cukup merepotkan. Pagoda kecil itu berbicara. Itu menatap altar. Pada saat ini, altar yang sederhana dan tampak kuno mengalir dengan cahaya. Rantai ketertiban surgawi turun satu demi satu, terhubung dengan Qin Hao dan beresonansi dengannya. Pagoda kecil, bawa mereka pergi. Kata Si Hao. Dia tidak memiliki satu pun kesan yang baik tentang Gunung Abadi. Saat itu, mereka tidak menyelamatkannya, seseorang yang memiliki hubungan darah dengan mereka, memperlakukannya seperti rumput liar di pinggir jalan. Namun, mereka tidak hanya memilih untuk mengabaikannya, mereka juga memenjarakan orang tuanya, melukai kakeknya, dan bahkan mencoba merebut negeri batu. Dia berdiri menentang Gunung Abadi. Dendam di antara mereka sulit untuk dibubarkan. Dia tidak ingin keluarganya berada di sini dan ingin membawa mereka ke tempat yang damai dan aman. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengatur jalanku. Mata Qin Hao terpancar terang saat dia dengan tegas menolak. Si Hao tercengang. Dia memang tidak memiliki hak untuk mempengaruhi jalan adiknya, tetapi jika dia dibiarkan di sini, dia benar-benar tidak akan merasa nyaman. Gunung Abadi bukanlah tempat yang bagus. Si Ziling dan istrinya membuka mulut. Mereka memeluk Si Hao, lalu menarik Qin Hao, tetapi setelah melihat ke altar, mereka tidak menemukan hal yang tepat untuk dikatakan. Mereka tahu bahwa situasinya rumit, dan bahwa pertumbuhan putra kedua mereka sangat terkait dengan tempat ini. Di langit, suara keras terdengar. Konfrontasi berlanjut. Bola cahaya perak meledak. Dewa surgawi Gunung Abadi muncul kembali, dan keberadaan abadi itu juga didukung. Pagoda kecil itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, jadi ternyata itu adalah gambar yang diproyeksikan dari alam yang lebih tinggi dan bukan keturunan dari tubuh aslinya. Itu hanya dapat menunjukkan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Itulah yang saya pikirkan. Jika seseorang ingin turun, mereka harus membayar harga yang mahal, jadi bagaimana bisa semudah itu? Pagoda kecil, bantu aku. Si Hao diam-diam mentransmisikan suara, suaranya membawa nada memohon.
Dia berharap keluarganya meninggalkan tempat ini dan tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia ingin menghabiskan waktu sendirian dengan orang yang dicintainya. Siapa yang peduli betapa anehnya dia? Kami akan menjarah mereka terlebih dahulu. Pagoda kecil itu berkata. Tubuhnya bersinar, dan kekacauan utama menyebar keluar, mengelilingi tempat ini. Dengan suara sua, terlepas dari apakah itu altar, si Ziling, istrinya, atau Qin Hao, mereka semua tersedot ke dalam tubuh pagoda. Itu adalah salah satu orang Immortal Mountain. Anda tidak bisa benar-benar membawanya pergi. Kemudian, dalam kehampaan, Dewa Surgawi Abadi berbicara. Namun, dia tidak campur tangan dan terus berjuang melawan keberadaan abadi itu. Pagoda kecil itu tertawa dingin, tetapi tidak memperhatikannya. Itu menunggu dengan sabar, karena ini adalah gambar yang diproyeksikan dari Dewa Surgawi Gunung Abadi. Jumlah waktu yang bisa ditampilkannya untuk kekuatannya terbatas. Seperti yang diharapkan, segera setelah itu, keberadaan abadi tidak lagi terhuyung mundur. Dia mengambil keuntungan dan mulai mendorong ke depan dengan membunuh. Meskipun dia masih akan ditekan oleh gunung 5 fase dari waktu ke waktu, yang menimbulkan kerusakan besar padanya, niat perangnya masih menjadi semakin mencengangkan. Sangat sulit untuk membunuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan disegel di sini. Hah! Ke perbendaharaan. Pagoda kecil itu berkata. Itu membawa si Hao bersamanya dan menghilang dalam sekejap. Itu hanya perlu menyapu kehendak surgawinya sekali, dan semuanya dapat ditemukan. Itu terlalu mudah dan dilakukan dengan pengalaman hebat. Dia menemukan sebuah gua tertutup dalam sekali jalan. Energi pedang yang kacau tersapu, menghancurkan batasan dan mengubah gerbang batu menjadi pecahan. Cahaya berharga berputar-putar begitu menyilaukan sehingga membuat mata seseorang sakit. Si Hao masih agak sibuk sebelumnya, selalu memikirkan orang tua dan adik laki-lakinya, tetapi setelah dia memasuki tempat ini, dia tercengang. Ada begitu banyak objek surgawi. Kekayaan tersembunyi Gunung Abadi benar-benar hebat. Tumpukan materi surgawi menyambut matanya. Mereka berkilau dan tembus cahaya dan berputar-putar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Kabut yang menyilaukan melonjak, dan fluktuasi surgawi yang menakjubkan berdesir keluar. Pagoda kecil itu tertawa keras. Bahkan tidak diharapkan bahwa rampasannya akan begitu besar. Ia segera melihat banyak harta surgawi yang bersinar dengan keilahian yang agung. Saudara Hao, Anda adalah dewa saya, kakek pagoda, Anda adalah cahaya yang memandu jalan saya. Batu pemogokan surgawi terbangun, bergoyang di dalam rambut si Hao saat melakukan yang terbaik untuk menyanjungnya. Ada bahan berharga di sini yang dibutuhkan juga. Bahkan si Hao yang telah menyaksikan perbendaharaan negara batu dibiarkan tercengang. Tempat ini sangat menguntungkan, damai, dan terlalu indah. Harta yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk bersama. Dia melihat sepotong tulang yang rusak di sudut yang putih berkilau dan lembab. Dibandingkan dengan materi surgawi, sepertinya tidak terlalu menarik. Namun, dia sebenarnya sangat khawatir dan bergegas untuk mengambilnya. Tulang ini terasa lembut di tangannya. Itu melepaskan cahaya lembut bukannya kecemerlangan yang menyilaukan, tapi juga tidak redup. Rasanya sangat nyaman saat dia memegangnya. Si Hao sangat tersentuh. Dia dengan hati-hati mengkonfirmasi kecurigaannya dan merasakannya. Dia percaya bahwa dia telah mengambil harta karun tertinggi, ini pasti apa yang dia pikirkan. Orang-orang Gunung Abadi tidak dapat mengenali barang apa ini, yang menyebabkan harta tertinggi ini disembunyikan di dunia manusia, dengan santai dilemparkan ke sini. Jika mereka tahu apa itu, mereka pasti tidak akan memperlakukannya dengan sembarangan. Di masa lalu, si Hao telah melihat setengahnya sebelumnya. Sebagian darinya ada di Desa Batu, dan itu memberinya manfaat besar. Itu membuka jalur kultivasi dan membantunya membangun yayasannya. Itulah tepatnya catatan primordial sejati yang tertinggal di desa. Ada setengah bagian lain yang dia dapatkan secara tak terduga dari pelelangan di Stone Country Capital, dan dia membawanya. Dia dengan cepat mengeluarkannya, menyatukan dua tulang yang berkilau ini. Sayangnya, itu masih belum lengkap, kehilangan satu bagian kecil terakhir.
Dia mulai mengembangkan kecurigaannya sendiri. Jika dia bisa menyatukan tulang yang utuh, apakah itu akan menjadi bagian lain dari catatan primordial sejati? Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow, catatan primordial sejati memiliki total 3 bagian. Yang pertama disebut bimbingan surgawi. Beberapa raksasa di alam yang lebih tinggi telah melihatnya sebelumnya. Yang kedua bernama transendensi, yang banyak orang turun untuk mencari tanpa hasil. Mungkinkah ini bagian kedua, transendensi? Dia merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Jika itu benar-benar transendensi bagian tengah, kemungkinan besar aku belum bisa memahaminya. Itu adalah hal-hal yang hanya bisa disentuh oleh raksasa itu, katanya pada dirinya sendiri. Batu pemogokan surgawi datang dan menilai itu, mengatakan bahwa itu setidaknya tulang surgawi. Namun, itu rusak sekarang, jadi tidak ada yang ditampilkan di permukaannya dan tidak ada jejak yang terlihat. Pagoda kecil itu meneteskan air liur. Ia mencoba membujuk Si Hao untuk membiarkannya melahapnya dan menggabungkannya dengan tubuh pagodanya. Si Hao secara alami menolak. Nilai tulang ini terlalu besar, dan sulit ditemukan di seluruh dunia. Tidak ada pengganti untuk itu. Jika dihancurkan, itu benar-benar akan menjadi tragedi. Catatan primordial sejati muncul sebelum pembukaan surga. Itu ada dalam kekacauan utama, menurut Dewa Willow. Jejak Dao yang terukir di permukaannya adalah jenis yang paling sederhana dan polos, tetapi memiliki jenis kekuatan ajaib. Itu adalah sesuatu yang diproduksi secara alami, keberadaan kekuatan alam dunia ini. Burung-burung dan binatang buas yang terukir di atasnya muncul satu demi satu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah langit dan bumi didirikan. Terlepas dari itu, bahannya sama. Itu lembut dan berkilau, sesuatu yang pasti terkait dengan catatan primordial sejati. Meskipun Si Hao merasa sangat gelisah terhadap masalah orang tuanya, dia masih bersemangat sekarang. Dia sangat gembira atas penemuan baik yang tak terduga ini. Ini jelas merupakan penemuan yang luar biasa. Ketika kedua bagian itu disatukan, hanya sepotong kecil yang tersisa sebelum bisa menjadi lengkap. Ketika mereka semua disatukan, itu pasti akan memberinya kejutan besar. Batu pemogokan surgawi berteriak keras, meniru sikap Si Hao ketika dia berada di 100 pegunungan yang menghancurkan. Itu berteriak dengan berisik, milikku, milikku, milikku. Bahan-bahan dalam perbendaharaan ini ditumpuk seperti gunung. Mereka melepaskan kemegahan yang berharga, seolah-olah ada kabut cahaya besar yang memenuhi tempat ini. Itu sangat menyilaukan sehingga membuat orang pusing, tidak bisa melepaskan diri dari pemandangan ini. Bahan langka seperti jerami di sini, ditumpuk secara acak satu demi satu. Adapun materi surgawi, setidaknya ada 20 jenis, menyebabkan pagoda kecil itu mengeluarkan teriakan aneh. Namun, bahkan pada saat ini, itu memungkinkan Si Hao untuk melakukan langkah pertama dan mengumpulkan apa yang dia inginkan sebelum masuk. Itu benar-benar tidak diketahui peristiwa seperti apa yang terjadi di masa lalu yang membuatnya menjadi sangat berhati-hati. Ini secara ketat mematuhi sejenis keseimbangan, tetap tidak fleksibel dan akomodatif dalam masalah ini. Setelah melihat-lihat item, Si Hao menjadi agak enggan. Hal-hal di sini terlalu berharga, misalnya batu matahari, yang bersinar dengan cahaya kemasan. Ini adalah matahari surgawi yang jatuh terkonsentrasi menjadi batu berkilau. Itu berubah menjadi benda seukuran kepalan tangan. Jumlah energi yang tak terbayangkan terkandung di dalamnya. Bahkan para dewa dan iblis di alam yang lebih tinggi memperlakukan ini sebagai bahan berharga berkualitas tinggi. Nilai barang ini sangat luar biasa. Betapa beruntungnya. Sebenarnya ada sepotong bumi yang kacau di sini. Pagoda kecil itu tercengang dan gembira. Bumi yang kacau bukanlah objek biasa. Itu adalah material divin yang melebihi material divin normal. Sulit untuk menemukan di dunia ini, sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Itu karena ada jejak dari era kacau di dalam yang bisa digunakan untuk menempa artefak berharga yang tiada taraf. Saat itu di sarang Kunpeng, Si Hao telah mendapatkan sepotong. Itu tidak terlalu besar, tapi ditipu oleh pagoda kecil itu. Potongan kali ini seukuran bayi. Barang bagus.
Pagoda kecil itu tertawa nakal. Itu akan melahap semuanya sekaligus. Si Hao menghentikannya. Dia ingin sepotong untuk nanti membuat artefak yang berharga. Namun, pada akhirnya, lamarannya langsung ditolak oleh pagoda kecil itu. Itu memberitahunya bahwa dengan bantuannya, senjata apa yang tidak bisa disempurnakan. Aku ingin memperbaiki pakaian perang yang tidak tahan lama. Si Hao berteriak, tapi sudah terlambat. Pagoda kecil setinggi 1 inci sudah benar-benar melahap tumpukan bahan surgawi di depannya dengan sekali teguk. Si Hao hanya bisa menonton tanpa daya. Pada akhirnya, dia memprovokasi tatapan jijik darinya. Serahkan potongan tulang putih berkilau yang rusak itu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu menemukan beberapa materi suci. Di sisi lain, batu pemukul surgawi juga tidak sopan. Sama seperti manusia, ia membuka mulutnya dan terus-menerus mengunyah dengan suara kaca-kaca. Semua jenis pecahan dan lampu warna-warni berputar-putar di udara. Tentu saja, masih ada banyak material yang tidak dipedulikan oleh pagoda kecil itu. Hal-hal yang tidak dimakan oleh batu pemukul surgawi sepenuhnya dikumpulkan ke dalam kantong surga dan bumi Si Hao. Ini semua adalah bahan berharga juga. Hanya saja, persyaratan pagoda kecil itu terlalu tinggi, sehingga hanya mencari material atau objek surgawi dengan simbol asli. Bahan yang tersisa akan digunakan oleh Si Hao untuk mengisi kembali perbendaharaan negara batu. Either way, mereka adalah barang Immortal Mountain, dan dengan mereka berdiri di oposisi, penjarahan jenis ini tidak membuatnya merasa bersalah sedikitpun. Ketika mereka meninggalkan perbendaharaan, batu pemukul surgawi bersendawa karena makan begitu banyak. Cahaya warna-warni terus-menerus dilepaskan dari mulutnya, dan sepertinya dia mabuk. Adapun pagoda kecil, itu benar-benar puas. Tubuhnya putih bersih, dan semua jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran besar sebelumnya telah benar-benar hilang. Segala sesuatu yang dikumpulkan Gunung Abadi sejak zaman kuno direbut oleh mereka. Jenis kerugian ini tidak terbayangkan. Di luar, pertempuran besar berlangsung sengit. Dewa Surgawi Abadi bertarung melawan keberadaan itu dengan aura abadi Gunung 5 Fase. Kenapa dia masih di sini? Gambar yang diproyeksikan seharusnya tidak bertahan selama ini. Pagoda kecil itu tercengang. Ada yang tidak beres. Dia membawa artefak magis yang aneh bersamanya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Sebuah diagram yang sebelumnya tidak ada muncul di atas kepala Dewa Surgawi Abadi. Itu kabur dan tidak jelas, mengisi energi esensi hamburannya untuk memungkinkan dia bertarung lebih lama. Ketika Gunung Abadi menemukan bahwa perbendaharaan mereka telah dijarah, mata mereka menjadi sangat merah karena marah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Banyak orang berteriak keras. Pagoda kecil itu tidak melepaskan peluang apapun. Setelah keluar dari perbendaharaan, itu mulai bergoyang maju mundur, merobek formasi besar di sini dan bahkan tidak membiarkan bahan peletakan formasi pergi. Ini bahkan membuat Si Hao sedikit terdiam. Setelah meninggalkan perbendaharaan, hal pertama yang dilakukan Si Hao adalah kecepatan menuju ladang obat Gunung Abadi. Namun, ia hanya menemukan tanaman layu dan kekurangan esensi spiritual. Betapa malangnya. Dia berteriak kesakitan yang dalam. Itu tanpa diragukan lagi karena energi yang besar dari keberadaan abadi itu setelah melepaskan diri. Semua energi dasar dunia tersedot, dan esensi matahari dan bulan masuk melalui mulutnya. Bahkan ladang obat pun tidak bisa menghindari tragedi ini. Ada banyak obat spiritual di sini, dan itu benar-benar keajaiban obat-obatan yang berharga. Namun, mereka semua layu pada akhirnya, kehilangan fitur terbaik mereka. Bahkan akarnya mengalami kerusakan, sehingga sulit bagi mereka untuk terus tumbuh. Tempat ini menderita kerugian yang luar biasa. Si Hao menghela nafas dalam dan merasa sangat menyesal. Apakah dia harus meninggalkan gunung yang berharga ini dengan tangan kosong? Ini benar-benar akan membuatnya gila. Di mana obat suci? Si Hao membuang semua pikiran lain dari kepalanya dan berubah menjadi bocah jahat lagi. Dia mencari di mana-mana dan bahkan menggunakan murid ganda untuk menemukannya. Menemukannya, dia melepaskan teriakan kegembiraan. Ada formasi di kejauhan yang sangat tersembunyi,
dan esensi spiritual di sana terputus dari dunia luar. Dia dengan cepat bergegas ke arah itu. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa kolam kelahiran kembali, tetapi sayangnya mereka telah mengering. Dia bahkan tidak bisa mencobanya. Ketika makhluk abadi itu muncul, semuanya telah tersedot kering. Ini sangat disayangkan. Ada cairan berharga di dalam kolam ini, tetapi semuanya telah terbuang sia-sia. Pagoda kecil, cepat dan hancurkan formasinya. Si Hao agak gugup. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan obat suci. Ada ahli alami di dalam gunung abadi, terutama wilayah ini. Namun, siapa yang bisa menghentikan pagoda kecil itu? Hanya dengan goyangan ringan, formasi surgawi digali, dan setumpuk bahan diserap olehnya. Manfaat pagoda kecil tidak diragukan lagi yang terbesar. Itu telah memperoleh banyak materi surgawi. Bumi pelangi. Barang bagus. Pagoda kecil itu berteriak. Ada kolam spiritual di sini, tetapi sudah lama mengering dan esensi spiritualnya habis. Itu benar-benar dimakan oleh makhluk abadi melalui formasi besar. Masih ada pot batu di sini yang berputar dengan cahaya surgawi 5 warna. Ini adalah permata yang jarang terlihat yang membuat pagoda kecil itu meneteskan air liur dan dengan cepat bergegas. Ini adalah gudang bumi pelangi dari Gunung 5 Fase, sesuatu yang dapat digunakan untuk menumbuhkan materi surgawi. Saya selalu ingin mencicipinya, dan sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan. Pagoda kecil itu terus tertawa. Jangan lakukan itu. Si Hao menghentikannya, karena ada tanaman yang tumbuh di bumi pelangi. Itu tampak agak aneh dengan 5 daun. Setiap daun seperti telapak tangan bayi, tetapi setiap daunnya berbeda warnanya. Mungkinkah ini obat suci gunung abadi, pohon 5 elemen? Namun ini jelas hanya ramuan, dan itu agak putus asa dan sedih. Daunnya terkulai, dan hampir mati. Cahaya 5 warna samar mengalir di sekitarnya, dan aroma manis melayang di udara. Di alam bawah, itu hanya bisa menjadi ramuan. Ketika memasuki alam yang lebih tinggi, hanya dengan begitu ia akan memiliki kesempatan untuk menjadi pohon dan memiliki esensi surgawi yang tak ada habisnya. Namun, ramuan ini masih merupakan obat suci yang hampir tersedot oleh keberadaan itu. Ini adalah obat suci dengan vitalitas yang kuat, jadi masih hidup. Pagoda kecil itu juga merasa agak sia-sia. Ini adalah obat suci. Meskipun itu akan mati dan tidak banyak dari esensi surgawi yang tersisa, kita masih harus membawanya pergi dengan kemungkinan kecil bahwa ia dapat bertahan hidup. Si Hao sangat yakin dengan keputusannya. Kali ini, pagoda kecil itu menunjukkan pengekangan yang langka, tidak melahap bumi 5 warna. Orang-orang Qin Clan sangat marah. Seseorang melihatnya membawa pergi pot berharga yang memegang pohon 5 elemen. Semua ekspresi mereka berubah, tetapi mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Barang bagus. Kami akhirnya mendapatkan obat suci yang benar-benar penting. Saya harap itu bisa pulih. Si Hao sangat senang. Saat itu, orang tuanya datang ke sini justru untuk meminta beberapa lembar obat ini, tetapi pada akhirnya, mereka tidak hanya ditolak, mereka juga dipenjara. Hari ini, seluruh tanaman diambil olehnya. Jika benda ini dibawa ke alam yang lebih tinggi, pasti bisa menghasilkan pohon 5 elemen. Nilainya akan sangat berharga. Pagoda kecil itu memberikan evaluasinya. Tiba-tiba, itu bergetar, mengungkapkan keterkejutan. Itu melihat ke kejauhan, dan kemudian mengeluarkan teriakan rendah. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Di barat, cahaya keemasan tak berujung mekar, mengirimkan cahaya warna-warni keberuntungan yang memenuhi dunia. Kemudian, sosok besar muncul. Itu bermartabat dan khusyuk, penuh belas kasihan dan suci. Itu adalah gambar surgawi yang sangat besar. Sosok yang seluruhnya emas itu bahkan lebih besar dari gunung saat duduk di langit. Mengapa pria dari sekte barat itu mengirim gambar yang diproyeksikan ke sini? Ekspresi pagoda kecil itu menjadi muram. Itu adalah proyeksi magis yang sangat besar. Dengan cepat memadatkan tubuh emas 6 zang. Tubuh emas dan gemilang dengan cepat tiba. Di tangannya ada bambu hijau tebal sebesar ibu jari. Makhluk abadi itu berbalik dan pergi,
tidak memutuskan untuk terus bertarung sama sekali. Apa yang membuat pagoda kecil itu terkejut adalah bahwa makhluk abadi itu terbang ke arahnya. Ini jelas dilakukan dengan niat buruk, karena dia mencoba membagi beban. Pagoda kecil itu berteriak keras, "Aku membebaskanmu, namun kamu membalas kebaikanku dengan niat buruk seperti itu. Bertarunglah di tempatku selama 3 hari. Setelah energi dasar saya pulih sedikit, akan ada hadiah yang murah hati," kata keberadaan abadi. Sayap emas menutupi langit dan bumi, menciptakan suara yang benar-benar memekakkan telinga. Pagoda kecil itu tidak memberinya jawaban dan langsung pergi. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan membelah kekosongan. Setelah membungkus si Hao dengan energi kacau, itu lolos tanpa jejak. Bertarung 1 lawan 3 jelas bukan sesuatu yang ingin dilakukannya. Tidak pernah ada orang yang suka menderita kerugian. Sayangnya, kecepatan keberadaan abadi ini terlalu cepat. Dengan kepakan sayapnya, lampu warna-warni keemasan melonjak. Gunung-gunung besar yang tak berujung di tanah hancur menjadi debu. Dia segera menyusul. Dia berlari tepat di belakang mereka, melibatkan pagoda kecil itu dan membuatnya mengutuk tanpa henti. Sebuah bambu hijau berkilau seperti batu giok menunjuk ke depan, mengenai tubuh pagoda kecil itu, membuatnya jatuh keluar. Di belakangnya, tubuh emas Zhang Enam bersinar. Itu memegang bambu hijau saat bergegas untuk mengambil tindakan terhadapnya. Pagoda kecil itu sangat marah. Dia berbalik dan menyapu energi pedangnya yang kacau. Semuanya mendarat di Zhang Enam tubuh emas, itu sangat menakutkan. Kamu berani mengambil tindakan terhadapku. Hati-hati jangan sampai aku merobek pelipismu. Di sisi lain, Dewa Surgawi Abadi dan Gunung 5 Fase juga menyusul. Mereka menghadapi keberadaan abadi dan ingin menekannya saat dia masih lemah. Energi ungu muncul dari timur. Seekor sapi tua muncul. Itu bergerak perlahan, membawa sosok kosong saat turun. Keberadaan itu membawa pedang abadi di punggungnya dan juga bergabung dengan medan perang. Pagoda kecil itu mengutuk. Kenapa mereka semua tiba-tiba datang? Itu melarikan diri dan tidak melawan. Itu memfokuskan segalanya untuk meningkatkan kecepatannya, tidak berhenti bahkan untuk sesaat lagi. Sementara itu, keberadaan abadi berjaga-jaga, memutuskan untuk tidak melawan mereka secara langsung dan mengejar pagoda kecil itu tanpa berpisah darinya. Pagoda kecil itu sangat marah sehingga terbalik, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Itu hanya bisa mengancam yang lain, mengatakan, "Jika kamu terus mengejarku, ketika semua gambar yang kamu proyeksikan tersebar, aku akan sepenuhnya menghapus warisanmu di alam bawah." Kemunculan individu-individu ini satu demi satu menyebabkan transformasi aneh di wilayah misterius. Kekuatan hidup mulai berkembang pesat. Dunia berharga kuno telah dibuka. Sungguh kesempatan yang bagus. Tubuh emas Zhang Enam berkata dengan lembut. Kali ini, keberadaan abadi yang telah ditekan selama bertahun-tahun tanpa akhir meninggalkan pagoda kecil itu dan langsung bergegas ke depan untuk mencari energi misterius itu. Pagoda kecil itu mengutuk keras dan juga mengejarnya, karena bisa merasakan bahwa peluang besar telah muncul. Seperti yang diharapkan, dunia berharga kuno telah muncul. Raksasa alam yang lebih tinggi semuanya cukup tercengang. Si Hao dibawa oleh pagoda kecil, dan mereka bergegas menuju tempat misterius itu pada saat pertama. Dia juga merasa agak heran, karena dia melihat beberapa wajah yang familiar di sini. Lan Yu, Sui Yue, Hong Huang, dan wanita bangsawan dan jenius lainnya dari alam yang lebih tinggi yang dia temui belum lama ini berada di pintu masuk. Pagoda kecil itu segera masuk, dan para raksasa juga mengikutinya ke dunia berharga kuno. Dewa Willow. Si Hao terkejut. Dia merasakan fluktuasi surga yang meluap yang sangat familiar. Itu milik Dewa Willow. Itu telah menghilang selama beberapa hari untuk mencari peluang besar. Si Hao tidak berharap menemukan energinya di dunia berharga kuno. Jelas bahwa kemunculan dunia ini terkait dengan Dewa Willow. Suara pecahnya ruang terdengar. Sebuah cahaya hijau berkilauan terbang, menyerang pagoda kecil itu dan membuatnya jatuh di udara. Lintasannya terpengaruh, menjadi sedikit melengkung. Kamu sudah keterlaluan. Pagoda kecil itu meraung marah.
Beberapa lapisan tubuh pagodanya bersinar pada saat yang bersamaan. Taoti yang kuat dan ganas yang bisa melahap semua hal terbang keluar. Itu terbang di belakang pagoda kecil menuju pengejarnya. Tubuh emas Zhang Enam agak terguncang. Bambu hijau menunjuk keluar, menyebabkan hukum Dao terus berputar di pertahanan. Itu akhirnya mengenai Taoti di antara alisnya, mengirimnya jatuh ke belakang dan kemudian melautkannya menjadi ketiadaan. Master Sekte Barat sangat kuat. Ketika dia bergerak, penampilannya tidak berani atau kuat, tetapi setiap kali, itu mengenai titik penting yang membuat lawan merasa sangat tidak nyaman. Ada kekuatan tertinggi yang bekerja. Mereka sudah membantai ke kedalaman dunia berharga arcaik. Tubuh emas Zhang Enam terpaku pada pagoda kecil itu, tanpa henti mengejarnya. Sementara itu, yang lain sesekali akan menyerang pagoda kecil itu juga. Hukum alam yang menggelegar terdengar. Tentu saja, alasan utama dari keturunan individu-individu ini adalah untuk menyegel keberadaan abadi itu. Sayap emas mengepak. Kabut emas tebal dan fluktuasi kekuatan surgawi yang kuat mengguncang langit yang tak terbatas dan bumi yang besar sampai mereka terus runtuh. Dunia berharga kuno ini menderita serangan yang tak terbayangkan. Eksistensi abadi juga bertarung dengan intens dan melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Langit terkoyak dan suara Dao bergemuruh. Dia sangat kuat. Puncak kekuatan ditampilkan oleh dagingnya. Awan bintang berlama-lama di sekitar tubuhnya. Mereka tampak abadi dan abadi. Aliran bintang mengalir ke bawah dengan cara yang berkilau dan gemerlap. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Sial. Bahu kirinya dengan paksa menahan serangan dari gunung lima fase, membuat tubuhnya sangat terguncang. Namun, dia meminjam kekuatan dari ini, dan telapak tangan kanannya melepaskan cahaya suci lima warna yang menyerang ke arah individu kuat yang dipasang di lembu itu. Sebuah cincin logam terdengar. Sisi lain mengeluarkan pedang abadi. Pada saat ini, pancaran pedang yang menyala-nyala menjadi abadi, memotong semua materi yang nyata. Cahaya surgawi lima warna diretas. Energi tajam tidak mungkin untuk dipertahankan, terus mengiris keberadaan abadi. Cahaya pedang pelangi terlalu mengejutkan. Sayap keberadaan abadi bergerak, mengirimkan petir tak berujung. Bulu emas bisa dilihat di dalamnya. Mereka bergemuruh dengan suara ledakan, secara tak terduga mengubah lintasan cahaya pedang, membimbingnya menuju Dewa Surgawi Abadi. Dewa Surgawi Abadi membentuk jejak langit dengan tangannya dan mengoperasikan kekuatan magis yang mengguncang dunia untuk memblokir pelangi pedang dan menetralisir serangan ini. Kemudian, dia sekali lagi mengejar keberadaan abadi ini. Keberadaan abadi dikepung di semua sisi. Situasinya sangat buruk. Energi dasarnya belum pulih, menyebabkan dia terluka. Darah emas terbang keluar, memercik ke langit. Beberapa darah tersebar ke bawah, mengubah pegunungan menjadi abu. Mereka tidak bisa menghentikan kekuatan besar dari darah aslinya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang hebat. Energi esensi dunia dengan panik dilahap dan digunakan untuk memperkuat dirinya sendiri, mengisi kembali sumber hidupnya. Dia membutuhkan sumber daya spiritual surga dan bumi yang tak ada habisnya sebelum dia bisa mencapai kondisi puncaknya lagi. Di mana Dewa Willow? Si Hao terkejut. Setelah masuk, auranya tiba-tiba menghilang, menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga mencari sambil bertarung. Mereka secara bertahap memasuki kedalaman dunia berharga kuno untuk menemukan peluang besar. Semua orang tahu bahwa tempat ini pasti memiliki kekuatan alam yang besar yang bekerja di sini, dan sesuatu yang luar biasa akan muncul. Baru saja, pembatasan diaduk oleh orang lain, menyebabkan fluktuasi yang menakjubkan menyebar keluar, itulah yang mengekspos tempat ini. Jelas bahwa Dewa Willow berhasil menembus batasan. Ini menyebabkan hati yang lain tenggelam. Mereka bertarung dengan intens saat mencari di daerah itu. Indra surgawi mereka seperti laut saat mereka menyapu keluar, mencari setiap inci dari tempat ini. Dunia berharga kuno sangat luas. Itu membentuk dunianya sendiri. Sama seperti itu, mereka terus menjelajah sambil bertarung dengan intens. Pada saat ini, pagoda kecil itu menunjukkan kekuatannya. Itu dibuat marah oleh Master Sekte Barat.
Seluruh tubuhnya putih bersih, murni, dan berkilau. Hukum Dao besar abadi dilepaskan keluar untuk menghentikan bambu hijau itu. Kemudian, lapisan pada tubuh pagodanya terpisah, membentuk beberapa garis cahaya kacau yang secara terpisah mengalir ke tubuh enam emas sang. Mereka mengirimkan kekuatan surgawi yang tak ada habisnya dan menghancurkan ruang di sekitar mereka. Setelah diomeli terus-menerus dan diserang beberapa kali, itu sudah lama menjadi marah. Itu tidak lagi mundur dan menyerang dengan kekuatan penuh. Tubuh pagoda beberapa lapis ini mengandung kekuatan surgawi yang luar biasa. Mereka semua melepaskan cahaya kacau yang sangat menakutkan dan memiliki kekuatan yang tiada taraf. Mereka berisi aura pembuka surga yang berubah menjadi kekacauan utama. Tubuh emas Zhang Enam bergoyang maju mundur. Meskipun itu kuat, tidak mungkin itu maha kuasa. Itu mengulurkan tangan emas besar untuk menghentikan pagoda kecil yang marah yang hancur, melepaskan suara yang mengguncang dunia. Si Hao terkesiap. Dia dilindungi dalam salah satu lapisan pagoda dan mampu melihat semuanya dengan jelas. Saat telapak tangan emas itu bergerak, suaranya hancur dan hukum alam memenuhi udara. Itu sangat kuat, seolah-olah ada bintang tak berujung yang memudar masuk dan keluar dari keberadaan. Tidak heran itu bisa mengambil tubuh pagoda kecil dengan paksa. Jenis metode ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Tubuh emas itu terlalu kuat dan tidak ada bandingannya. Namun, setelah pagoda kecil itu menunjukkan kekuatannya, situasinya juga sangat berubah. Itu menjadi lebih dan lebih intens. Beberapa tubuh pagoda berlapis tampaknya runtuh dari langit, secara terpisah menyerang tubuh enam emas sang. Dari belakang kepala Master Sekte Barat, sebuah piringan emas besar muncul. Itu seperti matahari emas. Itu memblokir tubuh pagoda, dan setelah keduanya bertabrakan, hukum alam muncul dan pancaran meledak ke segala arah. Menahan. Pagoda kecil itu berteriak keras. Tubuh pagoda yang telah terpisah menjadi beberapa lapisan mengelilingi tubuh enam emas Zhang, mengubah area itu menjadi sangkar. Mereka mendesak satu sama lain untuk mereformasi pagoda berharga yang sebenarnya. Energi paling suci dan suci meletus. Itu adalah ledakan yang luar biasa hebat, seolah-olah alam semesta terbuka. Sungai bintang tak berujung mengalir. Pagoda kecil itu memasang kembali tubuhnya dan juga menyegel enam tubuh emas sang itu. Sementara itu, Si Hao, orang tuanya, dan saudaranya diusir. Semua yang Si Hao lihat membuatnya merasa sangat terguncang. Bagaimanapun, pagoda kecil itu kuat, benar-benar berani melahap Master Sekte Barat. Apakah dia akan dimangsa? Meskipun ini hanya gambar yang diproyeksikan, itu masih terlalu mengejutkan. Nyanyian kitab suci terdengar, bergema di langit dan bumi. Seluruh tubuh pagoda kecil itu menjadi emas. Keberadaan yang tak tertandingi di dalam tubuhnya menyerang untuk mencoba dan keluar. Kekuatan yang luar biasa. Si Hao tercengang. Proyeksi magis emas itu melewati kehampaan, meluas ke setiap inci ruang dan mempengaruhi pikiran semua orang. Suara Dao yang memekakkan telinga sepertinya mampu memurnikan semua makhluk di dunia ini. Jelas bahwa pagoda kecil itu tidak benar-benar ingin bertarung sampai mati bersamanya. Dengan goyangan lembut, ia melemparkan keberadaan emas itu keluar lagi. Meskipun ini adalah gambar yang diproyeksikan, kekuatan yang dapat ditampilkannya untuk waktu yang singkat tidak berbeda dari tubuh aslinya. Tubuh emas Zhang Enam bersinar, dan saat dia duduk di kehampaan, dia tampak abadi. Kitab suci terus dilantunkan. Cahaya keemasan meluas ke pagoda kecil seperti rantai untuk menjebaknya. Pagoda kecil itu mencibir dan melepaskan teriakan ringan. Meledak. Selama konfrontasi barusan ketika melahap enam tubuh emas Zhang, ia meninggalkan lapisan hukum alam yang kacau. Setelah teriakan ini, gemuruh besar terdengar saat itu benar-benar meledak. Di sekitar tubuh emas enam Zhang, ruang itu sendiri tampak tenggelam. Kekuatan surgawi yang melonjak membuatnya tenggelam ke dalam kegelapan, dan bahkan pancaran teknik tubuh emas hampir menghilang. Jenis pertempuran ini sangat menakutkan. Sulit bagi kedua belah pihak untuk membunuh yang lain, karena keduanya adalah eksistensi yang sulit untuk dimusnahkan. Metode khusus harus digunakan, tetapi pada saat itu, mereka juga harus membayar harga yang mengerikan.
Kegelapan memudar, dan cahaya keemasan berkembang. Tanah yang hancur direformasi, dan tubuh emas Sang Enam itu duduk di sana tanpa dihancurkan, terus ada di sana. Cahaya suci yang cemerlang menjadi lebih terang. Saat dia melantunkan tulisan suci, area di sekitar lengannya mulai terbakar lebih hebat. Lengan emas muncul satu demi satu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 1000 muncul. Mereka semua menamparkan ke arah pagoda kecil itu bersama-sama. Proyeksi tubuh emas 1000 tangan. Ini adalah kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Hanya dalam hitungan detik, kekuatannya dinaikkan ke puncaknya. Hanya ketika seorang ahli yang tiada taranya bertarung dalam perjuangan hidup dan mati, metode semacam ini akan muncul. Pagoda kecil itu mengeluarkan teriakan aneh. Itu dipukul oleh lengan emas, menyebabkannya terbang keluar. Itu tidak pernah berharap resolusi lawannya begitu tegas. Dia sebenarnya ingin menangkapnya. Kamu ingin menahanku sebagai senjata tertinggi. Kamu benar-benar sangat serakah. Pagoda kecil itu berkata. Tentu saja, ada motif tersembunyi juga. Saat itu, setelah pertempuran besar melawan alam yang lebih tinggi, demi memulihkan tubuhnya, ia telah mencuri peninggalan yang sangat penting dari Sekte Barat. Ini memicu gangguan besar, dan Sekte mengejarnya dengan membunuh. Pagoda kecil itu terbang keluar, menderita pukulan lagi. Suara ledakan terdengar di udara. Itu juga mulai mempertaruhkan semuanya. Seluruh tubuhnya bersinar, dan ukurannya bertambah entah berapa kali. Itu juga menyedot Si Hao, membuatnya duduk di pagoda. Meminjam kemampuan surgawimu. Pagoda kecil itu berkata. Tubuh pagoda 4 lapisnya benar-benar kurang. Secara komparatif, cederanya benar-benar parah. Jika mereka bertarung untuk waktu yang lama, kemungkinan besar mereka akan sangat menderita. Pagoda kecil itu merasakan lautan dewa memasuki tubuhnya yang berasal dari simbol di dada Si Hao. Itu membentuk rantai surgawi dan kemudian menabrak tubuh 6 emas sang. Tubuh sejati Si Hao sedang dilindungi, tersembunyi di dalam kekacauan utama. Dia duduk di pagoda, secara tidak langsung bergabung dengan pertempuran sengit ini. Kekuatan surgawi pagoda kecil itu diisi ulang, menggunakan tulang tertingginya untuk melepaskan fluktuasi yang sangat menakutkan. Cahaya surgawi yang tiada taraf terbang, menenggelamkan semua yang ada di depannya. Dao Agung berdering di seluruh tempat ini untuk menolak pengucapan kitab suci. Tempat ini meledak. Kedua belah pihak terbang ke belakang. Cepat, lindungi orang tuaku. Si Hao cemas, takut bahwa gelombang kejut dari pertempuran besar mungkin mempengaruhi mereka yang ada di bawah. Meskipun dunia ini sangat luas dan tak terbatas, pertempuran antar individu pada kaliber ini sulit diukur dengan alasan normal. Begitu mereka bentrok, puluhan ribu nyawa akan musnah, dan bahkan dunia ini mungkin akan dibuka kembali. Pagoda kecil itu bersinar. Tubuh pagoda menaburkan beberapa bendera formasi yang memasuki bumi besar, mengelilingi tempat itu. Mereka kemudian menghilang dari dunia ini. Di kejauhan, ruang yang hancur direformasi. Tubuh emas Sang Enam muncul kembali. Dia tidak lagi duduk di sana, dan dengan sepotong bambu hijau dengan lebar ibu jari yang memancarkan cahaya warna-warni hijau berkilau di tangan, dia bergegas maju untuk menyerang. Meskipun serangan ini terlihat sederhana, itu mengandung kekuatan hukum alam yang menakutkan. Si Hao bisa dengan jelas melihat semuanya. Dia sangat terkejut. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa ada hukum polos true primordial record di dalam serangan itu. Ruang di depan bambu hijau terdistorsi. Dunia seolah-olah berada di ambang kehancuran, seolah-olah ada banyak bintang yang muncul dan kemudian menghilang. Itu terlalu menakutkan. Yang lebih mengerikan lagi adalah keberadaan yang tak pernah mati itu juga terluka. Dia juga bergegas ke sisi ini, yang menyebabkan Dewa Surgawi Abadi membantai dengan cara ini juga. Orang-orang ini mengelilingi pagoda kecil dan keberadaan abadi. Mereka melakukan aksi bersama. Semua jenis cahaya magis berkedip, dan mereka bergegas bersama untuk menekan dan membunuh mereka. Biarkan aku meminjam kemampuan surgawimu. Pagoda kecil itu berteriak lagi. Lautan energi dasar muncul di hati Si Hao. Kemudian, tempat itu bersinar, menjadi seperti matahari kecil.
Sosok kecil yang duduk di atas melantunkan sutra. Meskipun tulang berharga ini belum sepenuhnya matang, suara ini masih bergema di langit dan bumi. Si Hao duduk di atas pagoda kecil itu sambil terbungkus dalam cahaya yang kacau. Kekuatan surgawi makhluk tertinggi sedang dilepaskan dari tubuhnya. Ini membuat orang-orang ini mengungkapkan ekspresi keheranan. Mata mereka mulai terbakar sedikit lebih ganas saat mereka bergegas ke depan. Suara Hong bergema di udara. Seolah-olah langit dan bumi terbelah. Cahaya warna-warni memenuhi langit, seolah-olah pemusnahan besar sedang berlangsung. Situasinya sangat buruk. Itu tidak terlihat bagus sama sekali. Beberapa individu kuat mengepung mereka, dan mereka semua menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Tempat ini meletus dengan kekacauan. Keberadaan abadi sekali lagi memuntahkan darah emas. Tubuhnya terhuyung-huyung dan bergerak di belakang pagoda kecil itu. Pagoda kecil itu mengeluarkan teriakan aneh dan terus-menerus mengutuk. Tiba-tiba, selama situasi yang sangat mengerikan ini, beberapa rantai keteraturan surgawi yang menyala-nyala menembus langit, secara terpisah bergegas menuju tubuh enam emas Zhang, Dewa Surgawi Abadi, Gunung Lima Fase, serta ahli di atas lembu yang dipasang. Dewa Willow. Si Hao berteriak keras dari dalam. Dia secara alami tahu siapa yang mengambil tindakan. Cabang-cabang pohon willow yang berkilauan itu membentuk rantai keteraturan yang paling cemerlang. Tidak ada rantai yang sangat kuat ini yang tidak bisa ditembus. Dewa Surgawi Abadi adalah yang pertama menderita serangan. Diagram formasi di atas kepalanya langsung meledak. Cabang willow lain melilit tubuh emas 6 Zhang untuk memenjarakan Master Sekte yang sangat kuat ini. Rantai surgawi lain bergegas, melepaskan suara panjang yang membuat langit bergidik. Itu mengarah langsung ke ruang di antara alis ahli pedang abadi, menyebarkan energi ungu yang berat di sana. Film pun berakhir.